Tahun 2030 mendatang, Indonesia diperkirakan akan mencapai puncak bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif akan menjadi lebih banyak daripada usia non-produktif. Generasi muda atau mereka yang termasuk dalam Gen Z akan memegang peranan yang sangat penting. Kira-kira siap nggak kita menghadapinya? Di video kali ini, saya akan membahas topik yang masih terus menjadi perdebatan, yaitu soal Gen Z. Generasi yang sering dicap malas, lembek, dan banyak maunya. Mentalnya lemah dan nggak bisa kerja. Tapi emangnya benar begitu? Kenapa Gen Z terus mendapat stigma yang negatif? Apakah ini memang kesalahan mereka atau ada andil dari cara mendidiknya oleh para orang tua? Yuk terus simak video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya karena masih banyak insight-insight menarik seputar bisnis dan karir lainnya. Kita bahas dari yang paling awal. Siapa itu Gen Z? Mungkin masih banyak yang salah kira. Mikirnya Gen Z itu anak-anak yang masih kecil atau remaja. Gen Z itu lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2012. Di atas Gen Z ada milenial, Gen X, dan baby boomer. Gen Z itu tumbuh di era digital, di mana hampir semua hal bisa dilakukan dengan instan dan praktis. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang harus melakukan segala sesuatu secara manual. Gen Z terbiasa untuk mencari cara cepat dan efisien untuk menyelesaikan tugas mereka. Itu sebabnya banyak yang bilang kalau Gen Z ini generasi yang dimanjakan oleh teknologi. Mereka nggak perlu repot-repot datang ke toko kalau beli apapun. Semua bisa dibeli secara online. Mau makan, tinggal order lewat aplikasi. Butuh hiburan, tinggal scroll-scroll medsos atau streaming di Netflix. Semuanya serba mudah. Makanya dengan segala kemudahan ini muncul stigma bahwa Gen Z adalah generasi yang manja dan maunya serba instan. Tapi apa benar? Cuma gara-gara itu? Kalau kita lihat di media sosial, ada banyak konten yang menggambarkan Gen Z sebagai generasi yang malas, tidak punya ketahanan mental, terlalu banyak menuntut, dan maunya serba instan. Bahkan, survei dari Ipsos menunjukkan bahwa banyak generasi yang lebih tua menganggap Gen Z sebagai generasi yang tidak loyal, individualis. Sementara generasi mereka sendiri lebih disiplin dan pekerja keras. Tapi apakah semua Gen Z seperti itu? Kalau kita lihat dalam skala yang lebih luas, kenyataannya tidak semua Gen Z memiliki sifat seperti apa yang distigmakan. Banyak dari mereka yang cerdas, percaya diri, adaptif, kreatif, dan inovatif. Jadi, menyamaratakan semua Gen Z sebagai generasi yang lemah dan pemalas jelas bukan sesuatu yang bijak. Salah satu alasan kenapa Gen Z sering dianggap malas adalah karena mereka lebih mengandalkan teknologi. Tapi, apakah menggunakan teknologi berarti malas? Nggak juga. Justru mereka lebih efisien dalam bekerja. Contohnya, dulu kalau mau jualan, kita harus menawarkan barang langsung ke customer. Tapi sekarang cukup dengan promosi lewat media sosial. Bisa menjangkau lebih banyak orang dengan effort yang lebih sedikit. Apa itu namanya malas? Bukan. Mereka justru pintar dalam memanfaatkan teknologi biar lebih produktif. Produktivitas itu bukan soal berapa lama kita bekerja, tapi seberapa efisien kita dalam menyelesaikan tugas. Kalau ada cara yang lebih cepat dan efektif, kenapa harus pakai cara yang lebih sulit? Di sisi lain, ada hal yang perlu kita waspadai, yaitu bagaimana media sosial mempengaruhi cara berpikir Gen Z. Survei dari Tokyo Research tahun 2024 menunjukkan bahwa 63% Gen Z lebih suka bermain media sosial untuk mengisi waktu luang. Tingkat konsumsi media sosial Gen Z juga lebih tinggi dari generasi lainnya. Karena itu, tidak aneh jika media sosial bisa membentuk perilaku para Gen Z. Kita semua pasti sering lihat kan,
tren di media sosial yang meromantisme kesedihan, di mana banyak orang yang melebih-lebihkan masalah mereka di depan kamera. Akibatnya, banyak Gen Z yang ikut-ikutan merasa stres dan terbebani. Padahal, belum tentu masalah yang mereka alami sebesar dan sesulit itu. Selain itu, konten-konten media sosial juga sering memberikan standar-standar hidup yang tidak realistis. Misalnya, harus punya tabungan sekian ratus juta di usia 25 tahun. Atau harus punya rumah sendiri di usia tertentu. Padahal tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk mencapai itu. Akhirnya, banyak Gen Z yang merasa gagal hanya karena tidak bisa memenuhi standar sosial yang sebenarnya tidak relevan untuk semua orang. Bukan hanya medsos sebagai faktor eksternal, keluarga, terutama orang tua, juga berpengaruh dalam membentuk karakter Gen Z. Pernah mendengar istilah Strawberry Generation? Buku ini ditulis oleh Profesor Renald Kasali. Istilah ini ditujukan untuk generasi yang kreatif dan inovatif, namun lembek dan mudah hancur seperti buah stroberi. Dalam bukunya yang berjudul Strawberry Generation, Profesor Renald Kasali bilang, terbentuknya mental Strawberry Generation merupakan hasil dari cara mendidik orang tuanya juga. Jadi stop menyalahkan, lihat diri sendiri. Apakah kita sebagai orang tua sudah mendidik anak-anak kita dengan cara yang benar? Didik anak kita untuk tidak manja. Ajari mereka untuk berusaha meraih apa yang mereka inginkan. Dalam psikologi, ini fenomena yang disebut sebagai Kids These Days Effects, di mana generasi yang lebih tua cenderung memandang generasi setelahnya sebagai pemalas, tidak disiplin, dan lebih buruk dari generasi mereka sendiri. Fenomena ini nggak hanya terjadi kepada Gen Z saja. Dulu generasi milenial juga dicap sebagai generasi yang lemah. Begitu juga generasi-generasi sebelumnya. Hal ini terus terjadi secara berulang-ulang. Jadi, daripada terus menyalahkan, lebih baik kita memahami bahwa setiap generasi punya tantangan dan keunggulannya masing-masing. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih yang diinginkan para Gen Z saat mencari kerja? Survei Deloitte tahun 2024 menunjukkan ada 7 alasan Gen Z dalam memilih pekerjaannya. Menariknya, di peringkat pertama justru bukan gaji atau penghasilan. Alasan pertama para Gen Z memilih pekerjaan adalah work-life balance atau keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Baru kemudian kesempatan untuk belajar, gaji, budaya kerja yang positif, jam kerja yang fleksibel, peluang untuk mengembangkan karir, dan yang terakhir, makna dari pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa mayoritas Gen Z ingin hidupnya tidak hanya habis untuk bekerja, tapi juga memiliki waktu lebih untuk kehidupan pribadinya. Ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk merangkul Gen Z di tempat kerja. Yang pertama, komunikasi yang transparan. Seorang pemimpin harus jujur dan terbuka dalam berkomunikasi. Gen Z itu cenderung skeptis sama informasi yang tidak otentik. Yang kedua, teknologi. Gen Z itu generasi digital. Perusahaan harus bisa memprovide teknologi yang bisa menunjang produktivitas. Microsoft Teams, Zoom, Lusa, dan masih banyak lagi. Ketiga, ruang untuk berkreasi. Gen Z punya banyak ide-ide yang kreatif dan inovatif. Beri mereka ruang untuk berkreasi, karena Gen Z tidak suka lingkungan kerja yang kaku dan terbatas. Untuk memimpin dan merangkul Gen Z, sebuah perusahaan harus mau mengubah sistemnya menjadi lebih inklusif dan terbuka. Meskipun ada banyak stigma negatif tentang Gen Z, kita tidak bisa menutup mata bahwa generasi ini punya potensi yang sangat besar. Jumlah Gen Z di Indonesia saat ini sekitar 74,93 juta jiwa atau 27,94% dari total populasi kita. Artinya, mereka adalah generasi yang punya peran penting dalam perekonomian dan pembangunan negeri ini di masa depan. Kita juga bisa lihat kan,
banyak Gen Z yang sudah sukses di usia muda. Ada yang jadi entrepreneur, content creator, hingga profesional di semua bidang. Sayangnya nih, kesuksesan mereka seringkali tertutup oleh stigma negatif yang lebih sering disorot oleh media sosial. Saya sendiri mengalami bagaimana bekerja dengan Gen Z. Di perusahaan kami, pekerja didominasi generasi milenial dan Gen Z. Dan faktanya, mereka punya jiwa disiplin yang kuat, adaptif, cerdas, dan yang paling penting, mereka punya ide-ide yang kreatif. Dari penyampaian sebelumnya, kita bisa simpulkan, mengatakan bahwa semua Gen Z itu pemalas, jelas merupakan statement yang tidak adil. Betul. Ada Gen Z yang malas dan terlalu bergantung pada teknologi. Tapi banyak juga yang sukses dan mampu memanfaatkan teknologi untuk menunjang produktivitasnya. Yang perlu kita lakukan adalah melihat potensi yang ada dan mendorong generasi ini untuk berkembang. Bukan hanya mengkritik dan menyalahkan mereka. Karena pada akhirnya Gen Z adalah masa depan kita. Dan bagaimana mereka berkembang akan sangat menentukan kehidupan di masa yang akan datang. Apakah kalian setuju dengan stigma yang ada atau kalian punya pendapat lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's share your insight.